Maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Allah tidak punya hajat memberikan dia pahala, sama dengan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan merusak pahala puasa kita. Nah, agar puasa kita ini betul-betul menjadi puasa yang berkualitas, tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan petunjuk kepada kita, rubba so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Begitu banyak orang yang melaksanakan puasa namun tidaklah mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju', kecuali hanya lapar saja. Nabi memberikan petunjuk demikian. Banyak orang yang berpuasa tapi yang didapatkan dari puasanya itu hanyalah lapar dan dahaga. Dia tidak bisa mendapatkan esensi puasa itu, bahwa puasa adalah menahan, mengendalikan terhadap syahwatnya, mengendalikan terhadap hawa nafsunya. Nah, nafsu yang paling kecil yang dikendalikan hanya nafsu makan dan nafsu minum saja. Sementara nafsu yang lain, la ammaratun bisu, memerintahkan kita kepada sesuatu yang jelek, memerintahkan kepada kita, mendorong kepada kita untuk melakukan kemaksiatan, itu tidak dikendalikan. Makanya Nabi mengatakan rubba so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Banyak sekali orang-orang yang mengerjakan puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya ilal ju', melainkan hanya lapar saja. Pahalanya bagaimana? Nah, ini tadi yang kita bahas, bahwasanya pahala puasanya habis, tidak ia dapatkan. Ya. Pahalanya habis, tidak dia dapatkan. Karena begini, di dalam setiap kita melaksanakan satu kebaikan, satu kali kita melaksanakan kebaikan, maka oleh Allah pahalanya dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalha. Barang siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Nah, kalau dalam 10 kebaikan ini sudah pasti kita dapatkan dalam satu hari kita puasa. Belum nanti lipatan ganda yang Allah berikan, ya, ila sab'i mi'ati dhifin ila masyaallah, 700 kali lipat, sampai ila masyaallah, sampai sekehendak Allah melipat gandakan dari pahala puasa yang kita kerjakan. Tapi minimalnya yang sudah kita dapatkan ini adalah 10. Nah, kalau kemudian dari 10 ini yang kita dapatkan minimal ini 10, kemudian dalam puasa kita ada perkataan dusta, maka pahala sudah hilang 1. Dalam kita berpuasa menonton video-video yang porno, hilang 1. Dalam puasa kita ghibah, hilang 3. Sampai ini dalam satu hari ini tidak ada sama sekali pahala yang didapatkan. Yang seharusnya 10 ini minimal kita dapatkan, tapi hilang sama sekali. Makanya sampai Nabi mengatakan rubba so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Banyak sekali orang yang mengerjakan puasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya ilal ju', melainkan hanya lapar saja, lapar dan dahaga. Nah, ini jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Bagaimana kita mengisi puasa kita? Ya, betul-betul kita kendalikan apa syahwat kita. Syahwat untuk ghibah kita kendalikan. Syahwat untuk berdusta kendalikan. Syahwat untuk bermaksiat kendalikan. Nah, sehingga puasa kita yang minimal tadi mendapatkan 10, kemudian ini kita dapatkan minimalnya 10 pahala ini kita dapatkan. Belum lagi kita dalam puasa kita misalnya berzikir, tambah lagi pahalanya. Dari 10 ini kita tambah lagi oleh Allah. Membaca Al-Quran ditambah lagi oleh Allah. Sedekah ditambah lagi oleh Allah. Nah, tapi kalau kemudian kita puasa ini saja kita mendapatkan 10 minimal ini, kemudian kita ghibah, kita berdusta, kita rofas, ya, dan lain sebagainya, habis lama-lama sampai tidak kita dapatkan sama sekali pahala puasa ini. Nah, ini yang perlu betul-betul kita pahami supaya kita tidak terkena dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rubba so'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya dapat lapar dan dahaga saja. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita merusak pahala puasa kita.
Karena begini, kalau kita pelajari ya dalam fikih saum itu ada hal-hal yang membatalkan puasa, jelas puasanya batal, pahalanya juga tidak dapatkan. Kemudian ada yang hal-hal yang dapat merusak terhadap pahala puasa, tapi tidak sampai membatalkan puasa. Ya, pahalanya saja rusak, pahalanya hilang, tetapi puasanya tetap sah, tidak batal puasanya. Nah, ini yang perlu kita hindari, yang perlu kita jaga. Kalau hal-hal yang membatalkan puasa, mungkin kita sudah mengetahui ya. Kita sudah memahami itu. Jelas itu pasti membatalkan puasa, pahalanya batal, kemudian puasanya juga batal. Tapi kalau yang sesuatu yang bisa merusak terhadap pahala puasa atau membatalkan pahala puasa, nah ini yang perlu kita betul-betul pelajari, kita ketahui sehingga kita tidak mengerjakan hal itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita ada beberapa hal yang dapat merusak, menghilangkan terhadap pahala puasa bahkan sampai habis. Nah, yang pertama adalah qaulazur. Qaulazur, perkataan dusta. Perkataan dusta wal amalabih, dan perbuatan dusta. Perkataan dusta dan perbuatan dusta. Nah, ini termasuk yang dapat merusak, menghilangkan terhadap pahala puasa bahkan sampai habis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan petunjuk kepada kita, man lam yada qaulazur, barang siapa yang ketika berpuasa tidak bisa meninggalkan qaulazur, perkataan dustanya, perkataan dusta, wal amalabih, dan dia melakukan perbuatan dusta, tidak ia tinggalkan perbuatan dusta, perkataan dusta tidak ditinggalkan, perbuatan-perbuatan dusta juga tidak ia tinggalkan. Termasuk dusta itu adalah segala sesuatu yang meninggalkan sesuatu yang hak kepada yang batil, menjadi yang batil. Itu adalah dikatakan qaulazur wal amalabih, perkataan dusta atau perbuatan dusta. Termasuk mengingkari, mendustai terhadap dirinya. Termasuk juga mendustai terhadap peraturan-peraturan di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Itu termasuk qaulazur wal amalabih, ya, itu perbuatan dusta. Misalnya di dalam Al-Quran Allah memerintahkan aqimus sholat, tegakkan sholat. Nah, dia mendustai peraturan Allah ini, wal amalabih termasuk itu. Mendustai peraturan itu, dia tidak mengerjakan sholat, dia berpuasa, tapi dia masih wal amalabih, qaulazur wal amalabih, dia mengerjakan perkataan dusta dan perbuatan dusta. Maka falaisa lillahi hajah, falaisa maka tidak ada, lillahi bagi Allah, apa hajatun hajat. Allah tidak memiliki hajat dari puasanya, fi ayyada atau amahu wa syarabahu, walaupun ia meninggalkan makannya dan minumnya. Walaupun dia berpuasa meninggalkan makan dan minumnya, tetapi ketika dia tidak meninggalkan perkataan dusta dan tidak meninggalkan amalan dusta, justru dia mengerjakannya, maka Allah tidak punya hajat dari puasanya itu. Maksudnya Allah tidak punya hajat untuk juga memberikan pahala kepada dia. Allah tidak perlu terhadap puasanya, dan Allah tidak punya hajat untuk memberikan pahala kepada dia. Nah, inilah salah satu yang diberikan petunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ini bisa merusak terhadap pahala puasa kita. Ini bisa menghilangkan terhadap pahala puasa kita. Ya, qaulazur, perkataan-perkataan dusta, wal amalabih, dan juga perbuatan dusta. Nah, ini juga termasuk secara umum ya, para ulama fikih memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya qaulazur wal amalabih itu juga termasuk mendustai terhadap peraturan-peraturan Allah, peraturan-peraturan di dalam syariat agama. Itu juga termasuk qaulazur wal amalabih. Begitu juga mendustai terhadap dirinya, ya. Manusia ini kan dibekali oleh Allah dengan hati nurani yang namanya hidayatul dzalalah. Pasti setiap manusia itu bisa membedakan mana baik dan juga mana buruk. Itu pasti sejak lahir itu sudah ada.
pasti bisa membedakan yang mana yang baik, mana yang buruk. Apalagi diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ketika hati nuraninya ini memerintahkan kepada dia untuk mengerjakan kebaikan, kemudian dia tidak melaksanakan kebaikan itu, maka itu termasuk wal amalabi. Ia mendustai terhadap dirinya sendiri. Begitu juga mendustai terhadap peraturan-peraturan dari Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dikatakan qaulaz zur wal amalabi. Jadi segala sesuatu yang kemudian mengarah kepada kemaksiatan itu disebut termasuk di dalam kategori qaulaz zur wal amalabi secara umum. Ya, secara umum. Karena mendustai terhadap peraturan Allah dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka laisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak punya hajat terhadap puasanya walaupun dia menahan lapar dan dahaganya. Makanya sampai ulama juga memberikan petunjuk kepada kita, ada orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat. Ya, dia berpuasa tapi dia tidak sholat. Sama dengan ini yang dikatakan qaulaz zur wal amala bih, ia berdusta, dia mendustai terhadap peraturan Allah. Maka falaisa lillahi hajatun fi ayyada at'amahu wa syarabahu. Allah tidak punya hajat memberikan dia pahala. Sama dengan digambarkan kita mengisi ember yang bolong. Sama dengan mengisi ember yang bolong. Diisi berapapun tetap hilang. Berarti pahalanya tidak kita dapatkan. Pahala puasa itu tidak kita dapatkan. Karena apa? Kita termasuk melakukan ini tadi qaulaz zur wal amala bih. Itu secara umum wal amala bih adalah mendustai terhadap juga peraturan-peraturan Allah dan juga peraturan-peraturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya sekedar perintah, larangan juga dia ingkari, dia dustai. Nah, ini yang pertama qaulaz zur wal amala bih secara umum, yaitu perkataan dusta dan juga perbuatan dusta. Maka itu bisa merusak, menghilangkan terhadap pahala puasa kita yang seharusnya kita dapatkan sempurna. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang dapat menghilangkan atau merusak pahala puasa kita adalah laghwun warrafas. Laghwun itu adalah perkataan atau perbuatan yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Maksudnya tidak ada manfaatnya, tidak menghasilkan pahala dan tidak bernilai ibadah. Itu namanya laghwun. Contoh, menonton televisi, puasa menonton televisi terus seharian penuh. Itu laghwun. Dosanya sebenarnya nggak ada, ya. Dosanya nggak ada. Manfaatnya mendapatkan pahala juga tidak ada. Nah, ini yang disebut laghwun. Termasuk puasa main game terus seharian penuh, game terus untuk mengalihkan rasa lapar dan hausnya. Ini main game terus seharian penuh, main TikTok terus, main Instagram terus, main media sosial terus. Nah, ini termasuk laghwun, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaat yang nilainya pahala dan juga sebenarnya tidak berdosa. Tapi ketika itu lama kelamaan terus dilakukan terus menerus, maka bisa melalaikan kita terhadap ibadah, melalaikan terhadap kewajiban, maka tidak lagi mubah hukumnya tetapi menjadi haram. Padahal itu laghwun. Nah, yang tidak ada faedahnya itu laghwun. Kemudian rofas itu adalah segala sesuatu yang nilainya adalah porno, baik itu porno aksi maupun pornografi, itu namanya rofas. Nah, yang kedua itu laghwun, kemudian rofas. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, laisa siyamu minal akli wasyarabi. Sesungguhnya puasa itu bukanlah hanya sekedar makan, menahan lapar dan juga menahan dahaga. Sesungguhnya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan juga menahan dahaga saja. Innamas siyamu, sesungguhnya puasa, minal laghwi, dari laghwun, warrofas dan rofas. Sesungguhnya puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja, tetapi yang dimaksud puasa itu adalah bagaimana kita menahan diri kita
dari segala sesuatu yang lagun, yang sia-sia, yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya, yang tidak bernilai pahala. Warrofasi, dan segala sesuatu yang sifatnya adalah purno. Nah, ini yang harus kita kendalikan. Supaya apa? Pahala-pahala puasa kita ini tadi tidak hilang satu persatu yang akhirnya habis sama sekali. Nah, ini petunjuk dari Rasulullah SAW. Makanya tadi itu dalam 10 pahala yang kita dapatkan misalnya ya. Kemudian kita dari 10 pahala yang kita dapatkan ini yang sudah dicatat, yang jelas kita dapatkan. Kemudian kita dalam puasa itu misalnya nonton TikTok terus. Nah, namanya TikTok itu kan pasti ada hal-hal yang sifatnya adalah rofas, yang sifatnya purno. Di-scroll dari atas sampai bawah. Begitu sampai bawah sudah selesai, di-refresh lagi, kembali lagi. Setiap satu gambar yang dilihat, pahala hilang satu, pahala hilang satu, pahala hilang satu, sampai 10 yang kita dapatkan ini yang seharusnya kita dapatkan hilang sama sekali. Makanya Nabi mengatakan laisa siyamu minal akli wasyarabi. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Innamas siyam minal lagwi warrafas. Sesungguhnya puasa itu kita bagaimana mengendalikan diri kita dari segala sesuatu yang tidak bermanfaat dan juga dari sesuatu yang sifatnya adalah purno. Ya, ini puasa main game terus, nah itu ya sama, itu juga demikian. Yang seharusnya kita puasa kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, berzikir, membaca Al-Quran. Makanya ada sukses tadarus Al-Quran itu bagaimana sehari kita minimal khatam 1 juz, coba. Minimal khatam 1 juz. 1 juz itu kalau kita lembar 10 lembar. Nah, 10 lembar itu bagaimana kita cicil dalam 1 hari itu kita selesai sampai malam, minimal itu 1 juz. Nah, itu berarti kita mengisi puasa kita dengan hal-hal yang bermanfaat. Dari pahala yang kita dapatkan 10 ini tadi berlipat ganda lagi. Ila Masya Allah. Tidak makin hilang tapi makin bertambah. Nah, ini yang dinamakan puasa kita yang berkualitas. Pahala-pahala puasa kita dapatkan dan pahala-pahala yang lainnya juga kita dapatkan. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang dapat merusak terhadap pahala puasa kita, menghilangkan pahala puasa kita adalah kemaksiatan secara umum. Ya, kemaksiatan secara umum. Kemaksiatan itu yang pertama tidak menjalankan perintah di dalam syariat agama. Yang kedua, tidak menjauhi larangan-larangan di dalam agama. Karena dalam syariat Islam itu ada perintah dan ada larangan. Kalau ada perintah harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan maka berdosa. Sama contohnya seperti ada perintah sholat, tapi dia tidak sholat, walaupun dia berpuasa, maka pahala puasanya ini tidak dia dapatkan sempurna. Begitu juga ketika ada larangan tidak dijauhi. Dia berpuasa, tapi kemudian dia masih berjudi misalnya. Nah, ini. Dia berpuasa, tapi dia masih judi online, pasang slot misalnya. Nah, ini. Dia berpuasa, tapi dia dibarengi dengan kemaksiatan ini. Maka puasa yang dikerjakan ini, yang 10 pahala ini tadi hilang satu persatu, yang akhirnya habis. Ya, dia sejatinya puasanya tidak batal, tetapi pahalanya batal. Pahalanya hilang sampai kemudian habis. Nah, ini yang perlu kita jauhi. Ini juga berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi. Allah berfirman, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Allah berfirman bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu dia meninggalkan ta'amahu, yatruku ta'amahu, meninggalkan makannya, wa syarabahu, dan minumnya, meninggalkan minumnya, wa syahwatahu, dan meninggalkan syahwatnya. Nah, ini meninggalkan syahwatnya. Min ajli, karena ku Allah. Makanya Allah mengatakan wa ana ajzibihi, aku yang akan memberikan balasan pahala khusus kepada mereka orang-orang yang berpuasa. Lipatan pahalanya Allah yang memberikan khusus. Nah, dari dalil itu bahwasanya orang yang berpuasa itu Allah berfirman meninggalkan makan minumnya dan menahan terhadap syahwatnya ini. Nah, sedangkan syahwat ini la'ammaratun bisu, selalu mengarahkan kita, memerintahkan kepada kita untuk berbuat maksiat. Nah, ini. Kalau kemudian kita tidak bisa menahan syahwat yang selalu memerintahkan kepada maksiat,
maka pahala puasa kita ini hilang satu persatu sampai habis sehingga batal pahala puasa kita. Tapi tetap puasanya sah, pahalanya yang menjadi rusak dan hilang sama sekali. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dari puasa kita, agar kita betul-betul bisa menyempurnakan puasa kita, tidak kita kerjakan amalan-amalan yang bisa merusak dan menghilangkan terhadap pahala puasa kita. Jangan sampai seperti tadi kita kenaan dari ucapannya Ibnu Rajab yang mengatakan ahwanus syiyam, yang dikatakan puasa yang paling hina itu adalah tarkut ta'ami wasyarobi, hanya sekedar meninggalkan makan dan minumnya saja. Nah, maka ini berusaha bagaimana kita memahami ini di beberapa hari ke depan, masih setengah perjalanan ini, kita usahakan kita sempurnakan kuantitas puasa kita dan kualitas puasa kita, jangan kita rusak pahala-pahala puasa kita. Jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan limpahan manfaat dan barokah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kembali kepada Mbak Win.